kenapa masih banyak orang yang mau nikah? Cinta? The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Anak yang besar tahun 90-an, walaupun mungkin gak rutin nonton, tapi pasti pernah dengar yang namanya sinetron Noktah Merah Perkawinan. Dulu Ambar menyenangkan dan menenangkan. Ayo. Kita bisa hadapi apapun sama-sama. Oke, Noktah Merah Perkawinan versi 2022 ini diadaptasi dari sinetron tahun 90-an, 96 kalau nggak salah. Produksi Rapi Films juga, Bay. Nah, dulu tuh adegan yang paling legend tuh yang tampar aku mas tampar. Nah, itu Ayu Azhari dengan Cok Simbara. Oke. Di versi film, Ambar, si Ayu Azhari ini diperankan oleh Marsha Timothy, sementara Gilang oleh Oka Antara. Ya, oke. Orang ketiganya diperankan oleh Sheila Dara, yang waktu pengumuman casting gue yang really dia jadi the other woman, maksud gue bukan tipe yang Penggoda. iya gitu kan ya. Iya, ceritanya jadi kisah tentang keluarga kecil nih. Yang usia pernikahannya 10 tahun, 10 tahun, dikaruniai 2 anak. Gilang dan Ambar, yang kayaknya udah ada masalah demi masalah bertumpuk lama-lama, mungkin ini biasa ya dialami oleh semua keluarga. I can't say. Terus memuncak sehingga ada masalah, berantem. Tinggal nunggu trigger aja ya. Ada sesuatu yang men-trigger nih jadinya. Jadilah Noktah Merah Perkawinan ini. Nah, triggernya adalah hadirnya tokoh Yuli yang diperankan oleh Sheila Dara. Ya, jadi si Marsha Timothy itu, si Ambar berperan sebagai guru seni ya? Ya, pottery barn, apa sih? Tanah liat gitu. Iya. Sementara suaminya si Gilang adalah landscape architect. Landscape architect. Nah, si Yuli ini sebetulnya bukan single juga, dia punya cowok yang punya kafe ya, bisnis kafe, yang kebetulan lagi butuh landscape. Iya. Di tempat dia mau renov kafenya ya. Nah, kebetulan si Yuli ini nganter anak-anaknya Ambar ke rumah karena si Ambarnya lagi ada urusan gitu ya. Diantar ke rumahnya, ketemulah sama si Gilang. Terus Gilang memperkenalkan diri, dia ngurusin taman gitu, bikin taman, tukang kebon gitu ya. Terus iya, pacar saya juga lagi butuh. Akhirnya dikasih kartu namanya. Jadilah si Gilang ini kliennya Yuli dan pacarnya. Itu, nah jadi sebetulnya gue tuh ngeblank sih, Bay ya. Noktah Merah Perkawinan versi sinetron ya. Maksud gue benang merahnya sama gak dengan film ini tuh gue nggak tahu gitu ya, nggak inget sama sekali. Kita nggak bisa bandingin dengan itu gitu ya. Nah, kita bicara filmnya bahwa memang Ambar dan Gilang ini udah komunikasinya udah bermasalah, udah problematis ya. Saling tuduh lah gitu. Iya, saling karena salah pengertian karena nggak ada komunikasi. Karena mereka main asumsi akhirnya kan, gitu loh. Misalnya kayak ibunya Ambar minjem uang, gitu ya. Gilang kasih tapi nggak bilang ke istrinya, gitu. Sementara istrinya bilang, kok mau jangan main kasih ibunya begitu. Ya udah, saya tolak, malah jadi marah juga. Iya, gitu. gitu. Ya kan? Jadi memang apa aja salah gitu. Gue ngeliat gitu salah, ya? Di film ini gue ngeliat gitu, kayaknya apa aja terus apa ya? Ya memang udah kayaknya harus ribut aja gitu kan. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tanpa kehadiran Yuli pun ya mereka memang udah retak gitu kan. Yang itu disimbolkan dikasih simbol dengan tembikar yang lagi tembikarnya si Ambar pecah berantakan gitu kan. Yuli memang tidak menampik bahwa dia punya perasaan ke Gilang. Kenapa? Karena dia sama Kemal cowoknya nih kayak yang
gimana ya, si Iya. Kemal tuh kayak yang ya lo yang lebih butuh gue gitu loh, ya nggak Iya. dianggap banget Nggak dianggap. gitu. Sementara Kemal siapa yang jadi? Ray Sungkono Gue Nah. sebel banget sama si Kemal, jadi berarti berhasil dia. berhasil karena kalau menurut gue berhasilnya tuh kan ada ya orang yang dia jadi orang jahatnya nyebelin gitu, wah gue sebel, berarti berhasil. Nggak juga, bisa aja kita sebel karena mainnya jelek gitu kan ya. Nah tapi di sini dia bagus karena di backstage dia tuh jadi simpatik banget orangnya. Bisa ya? Iya gitu, jadi Di sini jadi bagus. agak villain gitu. Villain. Oh, bisa. Dan si direkturnya Sabrina Rochelle juga nge-treat dia tuh kayak villain karena kan ada adegan si Gilang dan Yuli hujan-hujanan tuh. Terus shootnya Iya. dari punggung kan Kemal gitu kan. Iya. Udah villain banget tuh gitu ya. Pada dasarnya itu ceritanya. Sekarang gimana Yang filmnya? ya filmnya sendiri kalau menurut gue banyak hal yang menonjol banget nih Bay ya, sehingga kita agak sulit untuk point out yang mana aja, untuk single out yang mana gitu. Yang paling kelihatan tentu adalah actingnya. Jadi film ini gue nonton, gue bergejolak dengan emosi. Kenapa? Kayaknya beberapa kali air mata gue mengalir, tapi mungkin bukan karena gue sedih ya, tapi karena gue ngeliat, Lo bisa paham. iya, karena gue terbawa emosi, tapi bukan karena gue wah menyedihkan kayak Miracle in Cell Number 7 gitu ya. Yang nggak gue sadari gitu. Dan gue ngeliat pas selesai film juga penonton depan kita agak sembab juga kelihatannya. Ya kan? Kenapa emosinya dapat? Karena actingnya seperti lo bilang tadi. Iya. 3 peran utama itu yaitu si Oka Antara, Marsha Timothy, sama Sheila Dara gila sih menurut gue. Ya. Yang kalau menurut gue gini, yang bikin tadi ya, kalau gue mau kasih penjelasan ya, kayak kenapa kita bisa tersentuh karena skenario dan penyutradaran film ini punya empati ke mereka, Bay. Ya, punya empati, jadi dan nggak ngejudge sebetulnya siapa yang salah, siapa yang benar. Ini memang udah situasi kayak gini, mereka kecebur di situasi itu. Unfortunately mereka ada di situ, di circle itu. Berarti skenario-nya mendukung, peran utamanya mendukung, peran pembantunya, anaknya 2, ya, menurut gue keren si loh, Bagas ada- dan Ayu ya, Bagas dan Ayu, terutama si Bagas ya, Jaden. Jadi gue pas nonton ini juga ngeliat kayaknya setelah ngeliat Gabriela Abigail di Miracle in Cell Number 7, terus ngeliat ini, wah masa depan sinema Indonesia cerah nih. Tapi ini ya harus dikasih notes bahwa film ini sebetulnya nggak yang main di plot naik turun gitu ya, cenderung dilepas aja, situasinya berkembang sendiri pelan-pelan gitu loh. Sehingga begitu ada adegan puncak kita emang ngerasa pecah ya, Bay. Kita bisa ngerti kenapa mereka pecah, si karakter-karakter ini. Gue bahkan pada saat yang adegan nggak tahu agak sedih banget tuh gue ketawa gitu. Kenapa? Karena gue nggak tahu melepaskan emosi, bagi gue keren banget gitu. Terus yang keluar tuh ketawa gitu gua. Iya, dan penyutradaraannya sih Sensitif ya. iya. Kayaknya mungkin pengaruh gitu bahwa Sabrina seorang wanita, skenario yang menulis juga Titin bersama dia kan, gitu. Nah tapi mereka, walaupun mereka wanita berdua, tokoh Gilang tuh juga mereka nggak ngejudge bahwa Gilang yang salah, gitu. Nah terus sama secara visual, jadi gini, sinematografi itu nggak cuma bagus gitu ya, baik, tapi frame within frame, terus banyak sudut yang diambil tuh membuat kayak sumpek gitu ya. Iya, jadi pengembalian Tepat gambarnya gitu. enak, tepat, sehingga enak diikuti filmnya walaupun filmnya tentang berantem. Gue Iya. paling nggak suka film tentang berantem Bener. rumah tangga kayak Marriage Story, gue nggak suka. Ya, oh gue suka. Tapi ini
sesuatu yang subjeknya gue nggak suka orang berantem. Iya. Rumah tangga suami istri berantem. Karena horor banget nih, bagi gue lebih horor dari Pengabdi Setan. Tapi kita bisa ngikutin, bisa enak ngikutin. Gambar-gambarnya bagus, editingnya bagus. Editingnya banget gitu. Musiknya bagus. Dia mengerti di mana harus masuk tidak ada musik sama sekali, hanya orang ngomong berdua, dan musik masuk dengan keras gitu. Walaupun ada orang ngomong di depannya, dia tetap keras, tapi dia tahu tempatnya. Iya. Bahkan ada satu adegan yang ada lagu, ya. Lagu itu kemudian dijeda untuk satu adegan, ya, yang Gilang mobilnya keluar, gitu ya. Gilangnya nggak tampak, gitu. Cuma reaksinya si Ambar. Selesai itu lagunya diterusin, gitu. Yang kayak gitu-gitu loh, Bay. Jadi itu perlu sensitivitas dari si pembuatnya. Nah, tadi kalau lo bilang editing, gue juga setuju, Bay. Jadi Gila sih editing. kan ada adegan flashback, gitu ya, segala macem. Nah, tapi yang gue kasih catatan khusus untuk editingnya tuh, Bay, begitu adegan dialog, si editingnya tuh memberi ruang untuk orang bereaksi. Jadi misalnya ketika si Dina Nazira Cenur nih, sahabatnya Ambar, bicara, itu dikasih ruang buat Ambar ngasih reaksi, baik gitu, yang cukup. Jadi nggak sibuk tektok gitu. Ya ala TV sinetron ya. Gitu, yang gitu. Jadi itu salah satu contohnya aja sih. Gitu. Oke, menurut gue ini salah satu film Indonesia terbaik tahun ini, baik. Menurut gue juga. Mudah-mudahan nih di FFI tahun depan, akhir tahun ini, film ini bisa bicara banyak. Oh ya, mudah-mudahan sih, gue berharap sukses nih, karena gue suka banget. Gue juga berharap film ini sukses. Cuma kan karena kita nonton di show pertama, biasanya kan show pertama memang selalu sepi kan. Nah, kita berharap bisa lebih diapresiasi film ini. Skor, Bay? Gue kasih 9. Oke. Bagi gue perfect di penyutradaraan, acting pemeran utama maupun pemeran membantu, teknisnya, camera work, musik, Art direction juga ya. editing, everything yang lengkap nih bagi gue. Oke. Gue saat ini gue kasih 8,5, Bay. Ya, untuk kasih 8,5, film ini buat gue bagus banget, layak ditonton, semoga rame. Gimana yang udah nonton? Yang belum juga boleh silakan tanya di sini. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.